Ratu Anandita. Evalina Esteban. Adin Abdul Hakim. Elvira Aniti. Rania Mazat. Dan yang sudah hadir duluan ada Azami Syauki. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ada penulis novel dan produser film The Stargazer Cinta dari Langit, Bapak Muhammad Gunawan Yasmi. Dan sutradara kita, Justice Aliba. Dan penulis skenario kita, Ayati Alia. Selanjutnya, Ustadz Henry Tanjung. Ibu Dewiul. Eksekutif produser kita, Bapak Kamarudin Batubara. Dan produser, Bapak Iman T. Sabtono. Dan asosiat produser, Ori Fitrio. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemain film The Stargazer Cinta dari Langit. Bapak Ibu mungkin langsung aja kita bakal sedikit tanya-tanya. Mungkin dimulai dari sutradara kita, mungkin dari Mas Justice. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana filmnya? Aduh, terima kasih. Perkenalkan saya Justice, sutradara film Stargazer Cinta dari Langit. Senang sekali hari ini bisa bertemu, menyapa, dan akhirnya filmnya bisa perdana diputar. Khususnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran eksekutif produser Pak Gunawan Yasmi, Ustadz Henry Tanjung, Pak Kamarudin Batubara, Mas Rio, Ustadz Teguh Sabtono yang telah kembali mempercayai saya untuk menulis dan menyutradarai film The Stargazer Cinta dari Langit ini. Senang sekali. Saya hanya berharap jika memang yang Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan nonton perdana filmnya, jika berkesan, jika suka, mohon bantuannya untuk mensupport, untuk menyebarluaskan
tentang keberadaan film ini yang insya Allah akan tayang serentak 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia, agar semakin banyak orang yang bisa menonton film ini terhibur dan juga dapat memetik hikmah dan nilai-nilai dari cerita film The Stargazer Cinta dari Langit ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin kita langsung mau tanya salah satu case dari film The Stargazer Cinta dari Langit. Mungkin yang pertama ada dari Ibu Dewi Yul. Selamat sore Ibu. Boleh mau nyanyi dulu Bu? Oke, izin Ibu, saya mau tanya ya. Seperti yang kita ketahui ya bahwa Ibu Dewi Yul ini kan sudah banyak banget perfilman di Indonesia. Nah, gimana sih perasaan Ibu Dewi Yul ketika diajak untuk bermain di film The Stargazer Cinta dari Langit? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Saya itu bersyukur sekali bahwa di usia saya yang baru 65 tahun ini masih alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berkarya. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Warna Picture, terutama untuk Pak Sutradara yang saya banggakan, Pak Justice. Ini film kedua yang saya membersamai produksi dari Warna Picture. Yang pertama Jomblo Fisabilillah, dan yang kedua The Stargazer ini. Dan saya sangat bangga karena saya mendapatkan peran sesuai usia saya. Dan saya berharap menjadi ibu perfilman nasional. Amin. Maksudnya kalau ada peran nenek-nenek, orang akan ingat pada saya. Dan saya berbahagia sekali menjadi ibu dari Mbak Revalina yang solehah insya Allah. Dan juga berkumpul sama putra sahabat saya yaitu Mario Pratama. Karena saya pertama main film dengan Mario itu saat tahun 87 film Ayu dan Ayu. 87 itu usia saya 26 tahun dan Rio usianya 5 tahun. Tiba-tiba ketemu lagi satu frame setelah beliau punya anak hampir setengah lusin. Jadi itu saja, saya bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang masih terus tetap mencintai film Indonesia. Dan selamat untuk kemerdekaan Indonesia hari ini. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dewi Yul. Oke, selanjutnya mungkin kita mau tanya-tanya ke Uda Mario Irwinsyah. Oke, karena di film tadi kan asalnya dari daerah Padang ya, jadi mungkin izin saya manggilnya Uda. Oke, siap Uni. Oke, Uda, gimana sih perasaannya ketika memerankan sebagai Moyer yang pada aslinya kan keadaannya berbanding terbalik sama keadaan asli gitu ya. Ketika di perfilman tuh seperti apa? Oke, berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pertanyaannya, bagaimana perasaannya? Ya jujur aja saya takut karena saya tidak punya maklumat, tidak punya referensi apapun terhadap karakter Moyer ini. Saya baca novelnya, alhamdulillah, makin takut karena waduh ini rasanya sangat jauh berbeda nih. Alhamdulillah di sini kan filmnya kan Moyer kan istrinya pengen punya anak gitu kan ya. Istri saya anaknya banyak, anak 4 gitu, tadi hampir setengah lusin. Nggak tahu tuh skornya gimana tuh ya. Oke. Nah terus habis itu tapi untuk rasa longing tadi ya, ingin punya anak itu saya punya. Waktu pas lagi belum menikah emang saya ada sedikit ketakutan. Saya cuma bermodalkan itu. Tanpa novelnya saya rasa saya nggak akan bisa punya referensinya, karena benar-benar nggak bayang rasanya kayak apa seperti yang dilakukan sama Moyer. Tapi lagi setelah saya baca naskahnya, ini hal yang berbeda. Tadi kan disampaikan ini hanya sejumput saja. Di situ saya lihat, oh ini banyak sekali pesan-pesan baiknya gitu.
Jadi udah bukan tentang saya berani atau tidak, tapi ini tentang apa yang bisa saya support, gitu. Saya harus punya andil di sini, gitu. Karena apa di sini? Let's say tadi kita ngomong tentang koperasi, ini breakthrough. Baru pertama kali mungkin kalau koreksi saya kalau memang salah, ini baru pertama kali di dunia ada koperasi bikin film. Dan yang kedua, artinya kita sesama orang-orang yang memang ada di lingkungan koperasi harusnya support. Kenapa? Karena ini adalah indikator ataupun pintu masuk kesuksesan dari koperasi-koperasi yang lain, gitu. Itu baru ngomongin tentang koperasi. Karena kan ya mungkin ada yang produk orang, ada apa segala macam. Tapi kan yang diusung adalah kebersamaan dari koperasinya, usaha dari koperasinya. Kalau ia naik, nah bukankah itu yang dilakukan oleh semua orang, gitu. Kalau misalnya industri yang lain, ketika ada sesuatu industri yang baik, itu semua berbondong-bondong. Kita coba lihat film-film yang lain, banyak yang kayak gitu. Harusnya kita ikut support, gitu. Kalau emang let's say misalnya tim produksinya ini nggak bisa, apa yang kira-kira kita bisa lakukan ya supaya apa ya kita kebagian juga kebermanfaatannya. Yang kedua, untuk ngomongin tentang ekonomi syariah, gitu. Jujur saya bukannya yang paham 100%, tapi sedikit banyak saya tahu, wow ternyata ini juga harusnya siapapun nih yang terkait dalam ekonomi syariah harusnya ikut berjuang, ikut menyuarakan. Karena apa? Nggak banyak film yang bisa kayak gini. Dan masih banyak lagi, apalagi pejuang dua garis. Apa sih sebutannya? Pejuang garis dua. Oh, kalau dua garis mah masih culun ya. Ini pada culun nih, halo guys. Ngantuk atau gimana? Masih dengerin? Oke, siap. Nah, itu pejuang garis dua. Ya, pejuang garis dua ini juga. Tapi kan nggak berhenti di situ aja. Ada nggak tadi? Maaf, saya izin tanya sama teman-teman semua. Ada nggak tadi kira-kira kisi-kisi referensi yang bermanfaat kalau dipandang dari sudut pandang jomblo? Ada? Halo. Ya, tapi kan bisa enggak dong. Pasti pernah jomblo ini semua kan? Iya. Ya kan? Berarti kebayang nggak? Ada nggak kira-kira yang bisa dimanfaatkan dari film ini kalau memang kita seorang jomblo? Ada. Oh, saya jomblo katanya. Ada kan gitu. Bahwa apa ya? Kita jangan sampai kecolongan di tengah jalan. Kita harus. Oh iya benar tuh, jomblo dua tuh. Ya kalau itu kita tahu tuh pasti tuh, ya kan? Bahwa ternyata kita emang harus lebih aware, kita harus lebih ngeh kepada apa yang kita lakukan. Belum lagi yang berkeluarga gitu. Artinya saya alhamdulillah udah beberapa kali screening, saya melihat teman-teman saya tuh kayak ya ampun masih banyak yang bisa saya syukuri ya gitu dari kehidupan saya gitu. Jadi benar tadi disampaikan sama udah Gunawan bahwasanya di sini banyak refleksi diri yang ternyata refleksi dirinya insya Allah buat bermanfaat kita semua. Nah melihat itu saya nggak mau ketinggalan. Ini udah bukan tentang saya suka atau enggak filmnya, bukan tentang saya bisa apa enggak, tapi saya harus punya andil di sini. Kira-kira apa yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan di sini. Dan alhamdulillah waktu itu saya dihubungi sama Mas Justice, diajakin. Terima kasih kepada Mas Justice, tim Warna dan teman-teman semua sekalian yang ada di depan sini untuk mempercayakan film ini kepada saya khususnya dan juga sama istri. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka ya. Amin. Nah kalau emang suka, memang tujuannya adalah kita di sini berdiskusi sehingga teman-teman bisa membagikan experience teman-teman di kursi ini apa, di layar ini apa, sehingga teman-teman bisa menyampaikan kepada yang lain yang tidak hadir di sini, bisa dari sosmednya, bisa dari apapun medium yang teman-teman bisa. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Mario atas jawabannya. Selanjutnya kita mau tanya-tanya ke Kak Revalina Estema. Selamat sore Kak, Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya ya Kak. Ini kan film dramatis romantis di Indonesia ini kan udah banyak banget ya. Ceritanya juga macam-macam. Nah, menurut Kakak apa sih yang membedakan film Desa-Desa Cinta dari Langit dengan film-film lainnya? Yang ngebedain film Desa Gezer ini ya udah pasti ini bukan film poligami ya. Orang-orang kalau udah ngeliat di poster ada laki-laki satu, perempuan lebih pasti poligami nih gitu. Atau pelakor, benar, maut-maut katanya. Tapi ini bukan sama sekali. Jadi harus dikasih tahu juga buat yang lain kalau film Desa Gezer ini jauh dari situ gitu ya. Ini tuh benar-benar positif sekali filmnya, film keluarga, film tentang hubungan hubungan seseorang dan yang memang tulus gitu. Jadi
apa ya? Ya kalau di luar sana masih banyak yang suka tontonan yang harus ada pelakornya atau harus ada yang gemes-gemesnya gitu tuh nggak cocok nonton film ini. Ini benar-benar film positif yang bisa banyak ngasih kita masukan dan juga pelajaran yang sangat-sangat inspiratif. Makanya kenapa aku juga pengen banget kasih tahu ke semua orang-orang kalau ini ada film film drama, tapi juga ada sisi edukasinya gitu. Dan udah jelas ini beda dari film drama yang lain, dan yang nanti akan tayang juga ya kita juga tahu lah ya, kira-kira nanti film Indonesia ada beberapa yang akan tayang bersamaan di tanggal 21 Agustus. Tapi teman-teman semua yang udah nonton pasti setuju sama aku kalau nanti tanggal 21 Agustus kita harus meramaikan bioskop untuk nonton film The Sun Geyser, Cinta dari Langit. Wajib banget. Karena yang kalau kata Pak Ngabara, rumah tangga yang nggak bermasalah aja harus nonton. Apa kembali ya Pak? Keluarga yang baik-baik aja wajib nonton. Nah, keluarga yang baik-baik aja wajib nonton, apalagi yang nggak baik-baik aja, ya kan? Jadi kita tanggal 21 yuk sama-sama ke bioskop buat nonton lagi film The Sun Geyser, Cinta dari Langit. Oke, terima kasih banyak Kalina Sema. Selanjutnya kita mau tanya ke eksekutif produser kita. Izin Bapak, boleh saya tanya? Saya mau tanya, Bapak selaku dari eksekutif produser, Bapak Kamarudin Batubara SME, apa sih Pak yang membuat Bapak yakin bahwa film The Sun Geyser, Cinta dari Langit ini diangkat ke film layar lebar, dan apa harapan Bapak selaku dari insan koperasi di Indonesia? Terima kasih izin berdiri supaya kelihatan kalau saya tinggi. Yang pertama terima kasih Pak Gunawan, ya, Pak Moyer yang mempertemukan kita ya dengan panjang ceritanya, karena awalnya saya kerja SNMUI terus Tanjung ya, upaya novel. Nah, novel ini saya baca sinopsisnya dan saya melihat sesuatu yang berbeda, dan koperasi sampai hari ini belum ada yang memproduksi film. Nah, di koperasi itu ada 7 nilai. Ini ada guru saya di sini, Isaac Muhtar. Ya, ada 10 nilai di koperasi, dan itu ada di novel ini semua. Baru kali ini saya sampaikan. Ya. Jadi saya takut salah. Yang pertama itu ada nilai kekeluargaan, yang kedua menolong diri sendiri, yang ketiga bertanggung jawab, keempat demokrasi, kelima persamaan, keenam berkeadilan, dan ketujuh kemandirian. Dan ada nilai-nilai etika yang dipraktekkan oleh Moyer, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Ini 3 nilai-nilai etika di koperasi. Kejujurannya dengan kondisinya, gitu ya. Kemudian ada keterbukaan dan kepedulian. Itu value yang luar biasa yang dipraktekkan, dan itu syar'i. Gitu. Nah, kenapa koperasi kami mau melakukan ini? Karena memang ada inisial di situ. Apalagi kami syariah. Kita tahu koperasi syariah, nilai-nilai syariah juga dalam praktek kita masih sangat kurang, ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya lebih senang menyalahkan kita sendiri, praktisi dari syariah yang kurang, gebrakannya mungkin kurang kencang, gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa di sini, gitu ya, untuk produksi film ini bersama saudara yang luar biasa, dan tentu cast yang keren, ya. Dan yang saya surprise sekali ada Ibu Dewi Yun, ya. Saya dulu nonton aja, gitu ya. Alhamdulillah sekarang satu baris, gitu, ya kan. Nah, ini luar biasa buat saya, Ibu. Makasih, dan apalagi sekarang beliau kita kenal sering dakwah, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa kita atur dakwah di BMI. Koperasi BMI anggotanya nggak banyak, Bu, cuma 317.000. Ya, yang banyak 320. Kita baru 317.000. Dan di sini terima kasih teman-teman koperasi. Ada tadi Ustaz Kahyudi dari Bojonegoro. Ini dia koperasinya menguasai daerah LGBT, Pak. Ya, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban. Nah, ini Ustaz Pak Yudi, saya Ustaz dari koperasinya besar di Bojonegoro, dan banyak teman-teman lagi koperasi yang lain yang tadi ada KMM udah pulang, saya lihat
Siapa lagi ya? Kocek, kalian Kocek dari Bali. Ya, dari Bali juga, dari banyak. Kelihatan jelas ini. Oh ya, dari banyak dari Arif. Jadi dukungan kepada kami, terima kasih teman-teman koperasi ini, perjuangan kita sama-sama untuk mengangkat koperasi dan mengenalkan koperasi sehingga nanti bisa dilihat oleh dunia luar bahwa terutama orang Indonesia sendiri belum lihat koperasi, itu tujuan kita ya. Jadi saya rasa ada dakwahnya, kemudian kita ingin menunjukkan koperasi seperti koperasi di Indonesia dan dunia, meskipun kita semua sebenarnya banyak koperasi yang sudah eksis tapi di film belum. Itu saya rasa, jadi saya kurang lebih maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kawin Batubara. Selanjutnya kita mau tanya-tanya ke Kak Ratu dan kita. Izin bertanya Kak, dari yang udah kita tonton sama-sama nih, kan Kak Ratu nih agak banyak nangis-nangisnya nih. Nah, dan terus ya lebih banyak nangisnya. Nah, seberapa sulit sih Kak Kakak memerankan untuk di film Desain Geser Cinta dari Langit ini? Wow, terima kasih sekali pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini dalam keadaan apapun. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan untuk kita berkumpul di sini ya. Jujur saya nggak pede dengan tawaran ini pertamanya. Kenapa? Saya mau terima kasih dulu sama Mas Justice sekali lagi, sama Warna Picture juga, karena mempercayakan saya, walaupun ini perannya memang suami istri ya, jadi yang dibutuhkan itu kan suami istri, jadi saya main bersama dengan suami gitu. Tapi saya udah nggak main film tuh sekitar 10 tahun, jadi terakhir saya syuting film 10 tahun yang lalu, belum berhijab dulu gitu ya. Saya takut, saya nggak pede lebih tepatnya gitu, apalagi perannya ini cukup susah gitu. Jadi saya bolak-balik lumayan cerewet ya Mas Justice, mohon maaf ya batin. Bertanya tentang gimana caranya untuk menghadirkan karakter ini gitu dalam diri saya gitu kan. Tadi kalau nangis-nangis, saya pun bertanya sama Reva kalau boleh tahu, boleh saya bongkar cerita di balik layar. Saya tanya kan, ini kan bawang putih banget dong ya Revalina kan ya, udah aktingnya udah nggak perlu diragukan lagi kalau dia jadi orang yang baik dan selalu tertindas gitu biasanya. Kalau di sini enggak ternyata. Aku nanya, Reva, coba dong, aku kan udah lama nih ya nggak acting, aku nggak pede jujur gitu ya dengan apapun tawaran ini, apa sih tipsnya, gimana caranya biar bisa nangis? Aku bilang gitu, tanya sama Reva beneran. Aku sempet nanya-nanya gitu, ya udah ngobrol lah ya sama Reva, karena kita juga di luar film alhamdulillah cukup dekat lah ya gitu, sering ngobrol. Ya salah satunya aku tanya sama Reva cara-caranya gimana, kemudian saya banyak bertanya juga sama Uda Iwan, seperti apa karakter aslinya. Gimana tadi ikutan nangis nggak teman-teman di sini? Nangis, berhasil ikutan nangis. Ada satu scene yang berat sekali gitu ya, sampai saya tuh udah kayak kehabisan energi untuk mengeluarkan air mata. Tapi alhamdulillah tim produksi sangat kooperatif sekali, menunggu mood saya. Tepuk tangan dong buat tim produksi dari film ini. Dengan sabar, saya nggak diburu-buru, ditungguin, dipahami banget. Soalnya itu masih hari-hari awal ya Mas, hari-hari awal, tapi dapat scene yang beratnya luar biasa gitu. Jadi ya banyak adaptasi juga di lokasi syuting, tapi alhamdulillah ya gimana tadi ya teman-teman, mudah-mudahan berkenan dengan adegan nangis-nangisan saya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian juga ada satu scene yang pada malam itu tuh suasananya kayak hening banget, rasanya tuh semua, bahkan kadang-kadang kita di lokasi syuting kan kalau lagi cut itu ketawa-ketawa ya Mas ya gitu, maksudnya lepas dari karakter. Nah ini tuh Masya Allah banget sih, saya sangat terbantu juga gitu dengan environment yang berusaha mengerti kami gitu dengan tantangan acting seperti ini. Dan jadi harus semua gitu, kayak kok jadi sedih beneran ya padahal ini cuma acting gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baik, dan saya juga sangat bersyukur dari sekian lama saya udah nggak syuting tadi, tapi dapat kesempatan film yang sangat bagus, sangat penuh dengan manfaat tadi ya, banyak pesan-pesan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga berkenan untuk membagikan pengalamannya nonton Desain Geser Cinta dari Langit. Jangan lupa di tag ke @tsg_cinta dari langit film. Mungkin nanti boleh di share atau gimana gitu ya, biar semuanya ikutan posting, ikutan nge-share.
@tsg_cinta dari langit film. Jangan lupa tanggal 21 Agustus. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Kak Dita atas jawabannya. Mbak izin dong, kan tadi ada adegan saya mau ngucapin terima kasih. Di sini ada Mas Nando Nainggolan yang mengisi soundtrack lagu Jeda. Nah ini yang nyanyi lagu soundtrack ini juga ada Karisma ada juga nggak ya? Yang Lukatan Membekas. Lagi berhalangan ya. Terima kasih Mas Nando Nainggolan untuk lagunya. Sebelumnya kita mau ucapin selamat datang juga untuk Kak Mikdad Adausi. Selamat sore Kak. Oke, selanjutnya kita mau tanya-tanya untuk pemeran Yuda nih, Bang Yuda selaku teman dari Moyer yang diminati Gen Z katanya. Gue kira ganda ya. Bang Yuda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soal asar dulu lagi. Dung. Soal asar sih lah. Jangan dunia terus. Asik. Mas Mario, Mbak Dita aja cerita ini gak relate sama mereka. Mereka anaknya banyak. Alhamdulillah rumah tangga masih baik-baik, masya Allah sampai hari sekarang. Apalagi gua, gak relate banget dia sama gua. Bujangan, belum pernah nikah, belum pernah punya anak. Terus cerita seberat ini. Ya, gue cuma jadi penonton mereka aja. Gitu. Cuman kalau ditanya gua Yuda ya segampang itu, karena memang gue tiap hari menyaksikan kehidupan teman-teman gitu, menyaksikan kehidupan pernikahan teman-teman saya, masya Allah baik-baik, sakinah, mawaddah, marohmah gitu. Mas Justice, Mas Mario, Mbak Dita, Mbak Revalina gitu. Jadi itu aja lah mungkin dari saya. Oke, selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, kita mau tanya-tanya nih. Kalau di kehidupan nyatanya Kak Mikdad sebagai Zaki nih, kira-kira nanti Kak Mikdad itu bakal ngerelain cintanya si Aisyah atau terus memperjuangkan? Seperti itu Kak. Aduh berat ya. Menit-menit terakhir lagi nih. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih banyak untuk Mas Justice, Warna Victor semuanya sudah memberikan tokoh Zaki kepada saya. Bersyukur banget bisa ada di produksi yang penuh value dan juga penuh makna gitu ya. Ini adalah film yang baik, mudah-mudahan juga bisa disampaikan dengan baik dan menarik sehingga sampai kepada jutaan penonton. Amin. Kalau untuk saya pribadi, kalau menjadi tokoh Zaki kayaknya memang susah ya, karena kalau kita ingin mendapatkan hati seseorang kayaknya harus menyelesaikan dulu unfinished business dari hati, karena kan masalah jatuh cinta itu berkaitan dengan dua nyawa, dua manusia ya, nggak bisa cuma kitanya yang pengen doang gitu, jadi butuh persetujuan. Nah itulah susahnya untuk bisa mendapatkan hati orang yang kita miliki. Sebenarnya gitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih, berarti kita merelakan nih Kak. Kayaknya sih merelakan, karena gimana kita daripada menjalin hubungan sama seorang yang belum selesai dengan orang lain kan lebih sakit lagi ya nggak sih? Ini bukan curhat kan ya Kak? Bukan curhat kan? Apa? Bukan curhat. Bukan, saya belum punya istri, sudah punya anak. Berbanding terbalik ya sama real life-nya ya, kan nggak mungkin cintanya ditolak. Aduh. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku mau nanya-nanya nih sama Syauki sama Rania. Halo. Hai. Mau tanya dong, gimana sih ikut syuting, ikut film dari Desain Jatuh Cinta dari Langit, perasaannya? Senang, happy. Kenapa kok bisa senang? Karena pada baik-baik. Oke. Siapa yang paling baik di antara yang lainnya?
Semuanya. Semuanya. Oke, beri tepuk tangan untuk Rania. Selanjutnya mau nanya nih buat Syauki. Oke. Syauki, gimana sih bisa syuting sama para pemain film Stargazer, terus gimana sih bisa ikut membaur sama Rania juga untuk meranin filmnya? Pertanyaannya susah. Ya udah, pertanyaan yang lain deh. Kalau lagi ada break syuting, Syauki suka ngapain tuh ngisi kekosongannya? Suka ngobrol sama Rania. Ngobrolnya apa tuh? Dialog? Ya kadang reading dialog atau enggak tentang job. Syauki jobnya banyak juga ya? Iya. Boleh dong bagi-bagi jobnya. Oke, mungkin terakhir ya Bapak Ibu, saya mau minta satu kata dari Bapak Kamarudin Batubara. Kalau digambarin satu kata nih Pak, film The Stargazer Cinta dan Antini, satu kata apa tuh Pak? Ini baru saya ingat pas nonton kemarin di bioskop Sultan Petani. Di belakang saya itu musik, Genji musik. Ini satu katanya apa? Ini film soleh-solehah gitu.